Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai topik yang kami pilih untuk virtual machine, yaitu VirtualBox, yang mana kami nantinya akan menjelaskan mengenai pertama yaitu background, kemudian product knowledge dari VirtualBox itu sendiri, serta tutorial dalam melakukan penggunaan dari VirtualBox. Kelompok kami beranggotakan anggota pertama Andrea Octaviani dengan NIM 2602075895. Anggota kedua Christian Agusta dengan NIM 2602157705. Dan anggota ketiga Mokhoirul Umam Al-Amin dengan NIM 2601198472. Kami akan memulai presentasi seperti berikut. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail mengenai VirtualBox sebagai salah satu hypervisor ataupun software system yang membantu kita ketika kita ingin melakukan virtualization atau ketika kita ingin membuat suatu virtual machine, kita perlu tahu alasan kenapa kita perlu virtualization ini dan kenapa kita perlu yang namanya virtual machine ini. Jadi, ibaratkan misal ada sebuah perusahaan memerlukan beberapa server untuk keperluan bisnis mereka. Nah, kondisinya server tersebut berjalan pada komputer yang berbeda-beda. Karena beberapa hal, perusahaan tadi mengalami kekurangan sumber daya untuk menjalankan server pada komputer yang berbeda-beda tadi. Nah, dengan adanya virtualization ini, perusahaan tadi itu dapat menjalankan server aplikasi mereka pada satu perangkat saja. Jadi, si virtualization ini adalah suatu cara untuk membuat representasi visual dari server, penyimpanan, ataupun jaringan pada satu physical hardware. Nah, kemudian representasi ini bisa kita sebut sebagai si virtual machine ini. Jadi, kalau dalam case tadi itu, email, web server, dan database-nya itu nggak berjalan secara langsung pada si host OS-nya, melainkan melalui si virtual machine tadi. Nah, virtual machine itu biasanya disebut sebagai guest OS, sedangkan perangkat fisik yang menjalankan disebut sebagai host OS. Setiap virtual machine itu bisa memiliki operating system yang berbeda-beda dengan host OS-nya. Jadi ketika host OS-nya itu misal operating systemnya adalah Windows, si virtual machine itu nggak harus Windows juga. Jadi dia bisa pakai Ubuntu ataupun Arch Linux dan yang lain-lain. Kemudian setiap virtual machine itu terisolasi dari virtual machine lainnya. Sehingga setiap virtual machine itu juga dapat berkomunikasi antara virtual machine yang satu dengan virtual machine yang lainnya ataupun dengan host OS-nya karena mereka memiliki jaringan yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana dengan resource dari si virtual machine tadi? Karena virtual machine itu merupakan representasi visual dari si host OS, jadi dia gak punya yang namanya physical hardware. Makanya si virtual machine ini dia bergantung pada si physical hardware host OS-nya. Nah, antara virtual machine dan host OS ini memerlukan virtual machine managers yang disebut hypervisor. Jadi, si hypervisor ini nantinya akan bertugas atau bertanggung jawab mengatur alokasi sumber daya dari si komputer hardware untuk nantinya digunakan oleh si virtual machine ini. Salah satu hypervisor yang dapat kita gunakan adalah salah satunya VirtualBox. Jadi sebenarnya eh, tipe dari hypervisor ini ada dua. Yang pertama itu si hypervisor itu dia terinstal di dalam bare metal dari si hardware-nya. Jadi ketika dia ingin mengakses resource-nya itu dia bisa langsung akses resource-nya. Berbeda dengan si VirtualBox hypervisor sebagai salah satu hypervisor tipe 2. Jadi instalasinya itu dia dilakukan pada si operating system milik si host OS-nya. Jadi akses resource-nya itu dia tidak langsung tapi melalui host OS-nya. Jadi ketika si virtual machine itu nanti kita buat, ketika ketika kita define butuh beberapa RAM, butuh berapa CPU, butuh berapa memori, dia harus melalui si host OS-nya. Jadi dia tidak bisa langsung ke penyimpanan fisiknya. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai product knowledge dari VirtualBox. Yang pertama, apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah aplikasi open source yang memungkinkan user untuk membuat dan mengelola virtual machine atau VM. VirtualBox juga dapat mendukung berbagai operating system seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Ini juga memungkinkan user untuk
menjalankan aplikasi yang hanya tersedia di operating system tertentu. VirtualBox dikembangkan oleh Oracle Corporation di mana menjadi solusi yang cukup populer di kalangan developer, sistem administrator, dan user yang ingin melakukan eksperimen dengan berbagai operating system. Sebagai software open source, VirtualBox dapat diinstal dan digunakan secara gratis, serta user juga dapat melakukan modifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu, apa saja fitur-fitur dari VirtualBox ini? Yang pertama, adanya cross-platform support. VirtualBox mendukung berbagai operating system host seperti Windows, macOS, Linux, dan Solaris, serta mendukung juga banyak operating system guys, termasuk FreeBSD. Fitur ini dapat membantu user menjalankan berbagai OS di satu perangkat tanpa perlu konfigurasi yang rumit. Lalu yang kedua adalah snapshot. Snapshot ini memungkinkan user untuk menyimpan status lengkap virtual machine pada titik tertentu. Status ini mencakup file system, memori, dan konfigurasi VM. Fitur ini sangat berguna saat melakukan testing karena user dapat kembali ke keadaan sebelumnya tanpa kehilangan data jika terjadi suatu kesalahan. Lalu yang ketiga, adanya virtual disk management. VirtualBox mendukung berbagai format disk virtual termasuk VDI, VHD, VMDK, dan HDD. Fitur ini memungkinkan user membuat, lalu mengubah ukuran dan juga mengelola disk virtual sesuai dengan kebutuhan. Fitur ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan penyimpanan virtual untuk berbagai skenario penggunaan. Lalu untuk fitur yang selanjutnya adalah share folders dan clipboard, di mana memungkinkan untuk user berbagi folder antara host dan guest, serta mendukung copy-paste teks atau file melalui clipboard bersama. Fitur ini memudahkan pertukaran data antara OS host dan guest tanpa harus menggunakan media eksternal. Lalu selanjutnya ada networking options. VirtualBox menyediakan beberapa opsi jaringan untuk virtual machine termasuk NAT, yaitu Network Address Translation, di mana menghubungkan VM ke internet melalui jaringan host. Lalu ada bridge networking, di mana mengintegrasikan VM langsung ke jaringan lokal. Dan yang terakhir adalah host only networking, di mana menghubungkan VM hanya dengan host dan VM lain tanpa adanya akses internet. Fitur ini memberikan fleksibilitas untuk konfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu yang terakhir adalah guest editions, di mana software tambahan yang diinstal pada OS guest untuk meningkatkan integrasi dan kinerja. Fitur ini mencakup peningkatan resolusi layar, kinerja grafik yang lebih baik, sinkronisasi waktu antara host dan guest, dan pointer mouse tanpa batas atau seamless pointer. Fitur ini juga dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi saat menggunakan VM. Lalu untuk kelebihan VirtualBox adalah VirtualBox ini gratis dan open source, di mana tersedia secara gratis dengan lisensi open source, sehingga mudah diakses oleh individu maupun organisasi yang memiliki anggaran terbatas. Lalu yang selanjutnya adalah fleksibilitas konfigurasi. VirtualBox memungkinkan user untuk mengatur parameter virtual machine seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah portable mode. VirtualBox dapat diatur dalam mode portable yang memungkinkan user untuk menjalankan VM di perangkat lain tanpa instalasi penuh. Lalu bagaimana dengan kekurangan VirtualBox? Kekurangan VirtualBox yang pertama adalah kinerja yang kurang optimal dibandingkan virtualisasi berbasis hardware. Kinerja VirtualBox biasanya lebih rendah dibandingkan hypervisor berbasis hardware seperti VMware ESXi atau Microsoft Hyper-V. Lalu yang kedua adalah dukungan untuk GPU dan grafik 3D terbatas. VirtualBox memiliki dukungan grafik 3D yang terbatas, yang membuatnya kurang ideal untuk dipakai di aplikasi intensif grafik seperti game atau pengeditan video. Lalu yang ketiga adalah kecepatan booting yang lebih lambat. Dibandingkan dengan hypervisor tipe 1 yaitu bare metal, VirtualBox yang termasuk di hypervisor tipe 2 memiliki waktu booting VM yang lebih lambat. Lalu untuk penggunaan umum dengan VirtualBox ada biasanya digunakan untuk pengujian software, yaitu VirtualBox yang sangat berguna bagi software developer yang perlu menguji aplikasi mereka di berbagai operating system tanpa memerlukan banyaknya hardware. Lalu yang kedua bisa digunakan sebagai media pembelajaran, di mana VirtualBox ini dapat digunakan oleh mahasiswa maupun profesional untuk belajar tentang operating system, jaringan, dan keamanan tanpa adanya risiko dalam merusak sistem utama yang dimiliki. Lalu yang ketiga adalah lingkungan pengembangannya. VirtualBox ini memungkinkan developer untuk menciptakan lingkungan pengembangan yang terisolasi, sehingga mereka dapat menguji kode yang sudah mereka buat tanpa harus mempengaruhi sistem utama.
Lalu selanjutnya untuk tutorial penggunaan dari VirtualBox ini akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Pertama, sebelum kita menggunakan VirtualBox, kita dapat melakukan pencarian terlebih dahulu pada Google Chrome yang kita miliki untuk mencari VirtualBox, kemudian kita mendownload VirtualBox tersebut. Jadi di sini kita akan mencari download VirtualBox, kemudian pada bagian Oracle VirtualBox kita akan mengklik halaman tersebut, kemudian kita akan memilih download yang digunakan untuk Windows dikarenakan device yang saya gunakan berbasis operating system Windows. Di sini. Setelah kita melakukan download terhadap VirtualBox seperti yang sudah ada, kita akan tinggal mengklik aplikasi tersebut, kemudian kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Di sini tampilannya dapat terlihat seperti yang ada. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan import pada VirtualBox kita ingin mengimport virtual machine, kita menekan tombol import. Kemudian yang terlihat pada tampilan di sini, kita perlu memasukkan path dari file di mana kita meletakkan file virtual machine kita. Sementara dikarenakan saya sendiri pernah melakukan import terhadap Verulamblue yang digunakan pada mata kuliah Data Management Organization, sehingga saya hanya perlu melakukan import ulang dengan menekan logo folder. Kemudian saya memilih file OVA yang saya miliki. Kemudian selanjutnya saya hanya perlu memilih next. Kemudian di sini saya dapat memilih tempat untuk meletakkan file dari file virtual machine saya memilih untuk meletakkan di file D. Kemudian finish, dan proses import akan segera dimulai, dan kita hanya perlu menunggu hingga proses importing appliance selesai. Apabila proses importing appliance telah selesai, maka proses tersebut menunjukkan bahwa proses kita melakukan import terhadap virtual machine telah selesai. Yang artinya kita sudah bisa menjalankan virtual machine yang sebelum kita import. Yang mana pada kasus ini saya menggunakan Verulamblue sebagai contoh. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa Verulamblue dalam kondisi powered off, artinya masih belum dinyalakan, namun sudah terdapat pada VirtualBox yang kita miliki. Kemudian kita hanya perlu menekan start untuk memulai. Di sini kita hanya perlu menunggu hingga virtual machine dapat dinyalakan. Sini proses menunggu virtual machine dimulai. Sini kita hanya perlu menekan enter, dan kita hanya perlu menunggu.
Seperti yang dapat lihat, beginilah tampilan apabila kita sudah dapat menjalankan virtual machine yang kita miliki, yang mana dalam contoh ini saya menggunakan VirtualBlue yang berjalan di VirtualBox, di mana di sini saya bisa melakukan proses seperti spin up. Kemudian saya dapat melakukan proses lainnya, melihat directory, dan sebagainya. Kemudian apabila kita ingin menutup virtual machine yang kita gunakan, dalam contoh ini VirtualBox dari VirtualBlue, maka saya hanya perlu menekan X di atas ini, kemudian saya memilih power off the machine, kemudian saya memilih OK. Dapat terlihat bahwa VirtualBlue di sini dalam kondisi powered off. Dan apabila kita hanya ingin menjalankan nyalain, kita hanya perlu menekan start. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami ingin mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.